Oke, Sun God Nika, Joy Boy beserta awakening dari Luffy dengan buah iblisnya yang saat ini dikenal sebagai Gomu Gomu no Mi ini menjadi pembicaraan yang sangat hangat di kalangan para fans setia One Piece sendiri bahkan sampai saat ini. Seperti yang kita tahu kenapa 3 kali ini menjadi ramai diperbincangkan karena adanya panel di chapter 1043 yang menampilkan sedikit perubahan dari wajah Luffy sendiri. Banyak spekulasi juga nih dan teori yang beredar dari fandom One Piece sendiri mengatakan jika Sun God Nika ini, Joy Boy dan Gomu Gomu no Mi ini dan juga Luffy tentunya memiliki satu benang merah yang membuat semuanya itu saling terhubung satu sama lain. Namun ada pula teori nih yang mengatakan jika justru sang legenda bajak laut Rock Disebek lah yang memiliki hubungan erat dengan buah iblis Gomu Gomu no Mi sendiri. Karena hubungannya dengan Sebek inilah kenapa pemerintahan dunia ini sampai mengganti nama bahkan menyembunyikan kebenaran mengenai buah iblis yang satu ini. Ini akan sangat menarik pembahasan One Piece kita kali ini. Oke, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai hubungan Gomu Gomu no Mi dengan Rock Disebek itu. Alasan kenapa Gomu Gomu no Mi sampai saat ini dihapuskan dari sejarah peradaban dunia. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Disclaimer on juga di sini karena cerita ini banyak teori dan asumsi, jadi bisa aja benar atau mungkin pula salah. Dan bagi kalian yang tidak suka spoiler bisa tutup video ini dan cari video kami yang lainnya, oke? Nah, untuk kalian yang mengikuti serial One Piece dari awal mungkin akan mengerti bagaimana hebat dan kreatifnya Eiichiro Oda itu dalam mengembangkan jalan cerita serta semua karakter-karakter penting di serial One Piece itu sendiri. Kita lihat saja nih bagaimana perubahan-perubahan dari kapten kita Baka Senjo Monkey di Luffy dengan buah iblisnya Gomu Gomu no Mi tentunya. Pada awalnya mungkin kita hanya mengira jika Luffy ini adalah karakter yang sangat unik karena kekuatan dari buah iblisnya yang seperti karet itu. Namun karena kreativitas yang sangat tinggi dari Oda Sensei, dia dapat menjadikan karet itu yang seperti yang kita tahu lah, karet yang awalnya hanya dapat melar dan memanjang seperti itu saja menjadi sehebat seperti sekarang ini. Bahkan bisa menciptakan seperti Gear 4 yang luar biasa kuat itu. Dan belum lagi nih jika nanti ada Gear 5 dan juga tambahan-tambahan kekuatan yang lainnya serta evolusi tertingginya itu. Tidak sampai itu saja nih kekuatan yang diberikan oleh Oda Sensei mengenai buah iblis yang satu ini. Akhir-akhir ini seperti yang kita tahu terkuak sebuah fakta yang sangat mengejutkan mengenai buah iblis Gomu Gomu no Mi, dimana ternyata nih buah iblis milik Luffy yang sebelumnya dia makan dari harta karun milik Akagami no Sang itu ternyata pada awalnya dipegang oleh pemerintahan dunia. Tepatnya adalah para anggota Superpol untuk dibawa ke pihak mereka tentunya. Namun di tengah pendistribusian buah iblis ini, Sang datang dengan anggota bajak lautnya merampas buah iblis tersebut. Dan kemudian dia menyimpan buah iblis ini di sebuah peti di dalam kapalnya sendiri. Dan ini adalah fakta yang kita tahu dan belum lama secara jelas dikatakan oleh Hushu. Nah, yang lebih menarik nih, Eiichiro Oda itu ternyata pernah merevisi mengenai time slap dari pencurian buah iblis yang dicuri oleh Sang ini, dimana di manganya kita diberitahukan jika buah iblis Gomu Gomu no Mi ini dicuri 12 tahun yang lalu oleh Hushu, dan itu pun saat dia sedang membawanya, yang mana itu berarti bersamaan dengan timeline dari Sang yang bertemu dengan Luffy di desa Fusa yang juga terjadi 12 tahun yang lalu. Sampai di sini nih memang belum ada yang aneh karena memang timelinenya pas pada kejadian yang sejalan ini. Namun ternyata Oda sendiri pernah memberikan revisi akan hal itu. Ini terjadi dan terdapat di komik volume 101 yang dirilis di awal bulan Desember tahun lalu. Disinilah Oda mengatakan atau merevisi untuk tahun yang mana pada awalnya 12 tahun di sini direvisi menjadi 13 tahun. Dengan adanya perubahan ini tentu akan berdampak sangat signifikan untuk kejadian jalan cerita ke depannya. Dan tentu juga nih akan banyak pertanyaan yang timbul dari hal ini. Contohnya saja akan ada Sang menyimpan buah iblis ini selama kurang lebih 1 tahun dari dalam pertama kali mengambilnya dari Hushu, dan sampai pada akhirnya secara tidak sengaja dimakan oleh Luffy itu. Nah, di sini ada 2 kemungkinan kenapa Sang itu menyimpan buah iblis itu selama ini tanpa melakukan hal apapun kepadanya. Yang pertama, buah iblis ini adalah buah iblis memento seperti halnya Luffy dulu yang sangat menginginkan merah-merah no Mi itu. Padahal dia tahu nih jika dia tidak akan bisa memakan merah-merah no Mi sendiri. Itulah mengapa nih pada saat itu Luffy sampai mengikuti Colosseum demi bisa mendapatkan merah-merah no Mi sendiri, karena itu adalah memento dari kakaknya, Podcast The Ace. Yang ini berarti nih Luffy hanya ingin menyimpan buah iblis ini saja tanpa tahu apa yang akan dilakukannya dengan buah iblis merah-merah no Mi ini sendiri. Nah, kemungkinan apa yang dilakukan oleh Sang dengan Gomu Gomu no Mi itu sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh Luffy itu. Namun lagi-lagi pertanyaannya adalah siapa kira-kira orang yang spesial dari Sang pemilik dari buah iblis Gomu Gomu no Mi ini sebelumnya.
Oke, disinilah inti dari pembahasan kali ini, di mana ada sebuah teori yang admin dapatkan mengatakan jika Sang itu adalah anak dari Rock Disebeks. Nah, teori ini konspirasi atau semacam hal-hal cocokologi gini. Jadi gini, ada pembicaraan antara Sang dan Shirohige, di mana Shirohige itu berkata ketika dia melihat Sang, luka di tubuhnya kembali berdenyut. Nah, luka Shirohige itu kemungkinan besar adalah luka yang diterimanya dari sang kapten di masa lalu, Rock Disebeks. Nah, luka ini didapatkan Shirohige karena di insiden God Valley dahulu, dan ada yang mengatakan jika Shirohige akhirnya mengkhianati kaptennya sendiri. Karena itulah Shirohige menjadi salah satu orang yang terkena imbas dari kemarahan besar Rock Disebeks. Nah, bukankah dari sini saja sudah jelas nih jika Sang ini memiliki hubungan dengan Sebeks sendiri? Karena itulah Shirohige mengatakan kepada Sang, karena melihat wajah dari Sang sendiri, Shirohige teringat dengan sosok bapaknya di masa lalu menjadi kapten dari Shirohige alias Rock Disebeks sendiri. Dan karena itu pula lah yang membuat nama di bounty milik Sang itu ya hanya Sang saja, tanpa ada nama keluarga atau nama ayahnya. Karena memang pihak pemerintahan dunia dengan sengaja menghapuskan semua jejak yang berhubungan dengan sang legenda Rock Disebeks itu. Oke, kita masuk ke kemungkinan yang kedua nih. Kenapa Sang menyimpan buah iblis Gomu Gomu no Mi ini setelah sekian lama mengambilnya dari Hwasoo? Nah, jika di kemungkinan yang pertama nih, tadi kita menganggap jika ayah dari Sang adalah Rock Disebeks lah yang memakan buah iblis ini sebelumnya, dan ini kemungkinan keduanya adalah sebaliknya, dimana Gomu Gomu no Mi ini adalah buah iblis anti buah iblis Sebeks alias buah iblis yang musuh besar atau musuh alami lah dari buah iblis Rock Disebeks di masa lalu. Nah, saya juga mengetahui hal ini ingin menyimpan musuh dari buah iblis ayahnya itu, dan itulah Gomu Gomu no Mi. Nah, di teori ini berarti kita memposisikan buah iblis dari Sebeks itu adalah Guru-Guru no Mi, yang mana di timeline yang sekarang ini buah iblis itu dimakan oleh God Enel. Di tangan Enel saja Guru-Guru no Mi ini bisa menjadi sebuah bencana yang menakutkan, bahkan sampai mengantarkan Enel mendapatkan julukan sebagai God atau dewa. Ya walaupun hanya di Pulau Langit Skype aja sih sebenarnya. Nah, jika memang nih Rock yang dahulu memakan buah iblis ini, pasti dia sudah berada di level yang tertinggi. Sangat wajar memang kenapa dia dahulu sangat ditakuti oleh semua orang, karena pasti orang yang seperti Rock ini sudah menguasai buah iblisnya itu di level yang berbeda dengan kebanyakan orang lainnya. Dari pertempuran Luffy melawan God Enel dahulu sudah sangat jelas nih, memang buah iblis Gomu Gomu no Mi ini secara alami memang tidak akan terpengaruh oleh kekuatan petir dari buah iblis Guru-Guru no Mi. Nah, dari sinilah kenapa tadi admin menjelaskan Sang sengaja menyimpan Gomu Gomu no Mi inilah, ya karena Gomu Gomu no Mi ini adalah musuh terbesar dari buah iblis bapaknya dahulu alias Rock Disebeks yang memakan kemungkinan seperti halnya Guru-Guru no Mi. Namun sekali lagi nih, admin ingatkan jika ini semua barulah sekedar teori saja, yang mana artinya bisa aja jika ini adalah pernyataan yang benar atau justru ini adalah sebuah pernyataan yang salah sekalipun. Namun terlepas dari benar atau salahnya pernyataan ini, ada banyak sekali nih hal yang memang akan sangat pas dan relate dengan jalan cerita serial One Piece yang satu ini. Jika kalian punya pendapatnya lebih masuk akal, bisa kalian tulis di kolom komentar, oke? Nah, sedikit tambahan nih, kenapa Gomu Gomu no Mi ini sangat dicari oleh pemerintahan dunia sendiri, bahkan namanya sebenarnya pun sampai dihapuskan dari sejarah dunia, selain karena seperti yang admin jelaskan tadi, jika buah iblis ini erat hubungannya dengan Rock Disebeks. Bisa jadi pula nih Gomu Gomu no Mi ini adalah salah satu hasil eksperimen dari Dr. Vegapunk yang sukses itu, dan nantinya akan dimanfaatkan sebagai senjata besar untuk pemerintahan dunia itu sendiri. Ya, ini mirip-mirip lah dengan adegan eksperimen Dr. Vegapunk dengan Kaido, dimana dia membuatkan duplikat dari buah iblis milik Kaido itu. Dimaka dengan eksperimen ini akan meningkatkan kekuatan militer dari pemerintahan dunia ini sendiri. Nah, karena itulah pemerintahan dunia itu sangat protektif terhadap buah iblis misterius Gomu Gomu no Mi. Who knows? Gimana menurut pendapat kalian guys? So, itulah tadi breakdown kita mengenai hubungan Gomu Gomu no Mi dengan Rock Disebeks. Alasan kenapa Gomu Gomu ini sampai dihapuskan dari sejarah peradaban dunia. Semoga ceritanya memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.